Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul majlis pimpinan Masjid Al-Muttaqin beserta segenap panitia yang telah mengupayakan majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seindah-indah balasan bagi semuanya insyaallah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, segenap ustadzah, segenap syarifah, segenap para tokoh-tokoh masyarakat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, istri yang baik bukan yang paling cakep, Bu. Ada berapa banyak orang punya istri cantik ditinggalin juga? Betul? Yang jawab betul nih biasanya kurang cantik. Ibu-ibu sekalian, ibu yang baik bukan ibu yang paling kuat gitu, angkat galon sendiri gitu kan, benerin genteng sendiri gitu, enggak gitu kan. Bukan yang paling pinter masak, bukan juga ibu yang baik itu ibu yang paling pintar, enggak. Ada berapa banyak kok ibu-ibu yang pinter, ibu-ibu yang punya banyak duit, tapi anaknya kurang cinta kepada ibu tersebut. Karena memang bukan di sana letaknya. Keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan di situ letaknya. Pun anak ibu-ibu sekalian, anak yang baik, anak yang tercinta di hadapan orang tuanya, nggak harus anak tersebut berprestasi, nggak harus anak tersebut paling cantik. Emang sebagai seorang anak sih keadaannya kayak gimana juga orang tua pasti cinta. Akan tetapi nilaimu sebagai seorang anak, keberhasilanmu sebagai seorang anak di hadapan orang tua lebih dikarenakan karena akhlak. Anak yang akhlaknya baik, orang tuanya pasti semakin cinta padanya. Kalau bicara santun, kalau ngomong sama orang tuanya didengerin, dia banyak senyum sama orang tuanya, pasti dicinta sama orang tuanya. Orang tuanya pasti akan lebih banyak mendoakan kebaikan bagi anak tersebut ketika sang anak adalah menjadi seorang anak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Pun demikian istri, suami kadang-kadang memang tertarik dulunya kepada seorang perempuan karena cantik, sebagaimana perempuan juga banyak tertarik sama laki-laki karena ganteng misalnya. Walaupun biasanya sih kalau mau nikah tuh gara-garanya bukan karena ganteng, tapi karena wibawa mobil. Biasanya banyak perempuan-perempuan lebih tertarik pada laki-laki kaya daripada laki-laki yang ganteng.
Begitu bukan? Akan tetapi pada akhirnya ketika rumah tangga tersebut berjalan, yang kita hadapi bukan cuman harta. Yang kita hadapi itu bukan cuman hartanya dia gitu, tapi lebih kepada karakternya dia. Lebih kepada kepribadiannya suamimu tersebut gitu. Ada berapa banyak istri-istri yang tidak bahagia di dalam rumahnya, walaupun rumahnya udah sangat besar, sangat mewah, sangat mahal, tapi hatinya tidak bahagia. Kenapa gitu? Karena suaminya kalau ngomong kasar, suaminya galak, suaminya selingkuh, suaminya tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pada akhirnya yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam berumah tangga adalah karakter, kepribadian, atau tepatnya akhlak. Yang kita hadapi dari suami kita adalah akhlaknya dia. Demikian pula sebaliknya. Suamimu menghadapimu bukan ngadepin kecantikanmu. Makanya sering saya sampaikan, cantiknya muka, bagusnya tubuh, lapuk dimakan usia, hilang bersama dengan berlalunya masa. Bu, perempuan kalau udah 70-an tahun, 80-an tahun, orang udah bilangnya bukan yang perempuan itu cantik ya, tapi bilangnya kayaknya waktu mudanya cakep tuh. Betul? Udah gak bilangin dia cantik lagi. Dan bukan nilai yang sesungguhnya dari diri kita. Termasuk juga seorang ibu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak-anakmu menghadapimu bukan menghadapi kepandaianmu, bukan menghadapi dirimu dengan kecantikanmu, bukan, atau kekuatanmu gitu, bukan. Akan tetapi yang dihadapi anak dari ibunya adalah akhlaknya. Karenanya ada banyak anak yang sangat bangga kepada ibunya, sangat senang pada ibunya, sangat sayang kepada ibunya, meskipun ibunya adalah seorang perempuan yang sederhana, seorang perempuan yang kurang ngerti juga dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Suka diketawain anaknya tentang urusan gadget. Nah, katanya jadwalnya Ustazah Halimah itu taunya dari Instagram. Mama beliin Instagram apa nak? Ya diketawain sama anaknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi anaknya sangat bangga, sangat cinta, sangat sayang kepadanya. Kenapa? Karena yang dihadapi dari ibunya adalah seorang ibu yang penuh kasih, penuh cinta. Akhlaknya sangat mulia, sehingga dibanggain sama teman-temannya. Ini ibu saya nih. Kalau ibu saya cerita-cerita sama temannya, kalau mama, kalau umi, kalau emak, waduh diceritain tuh tentang ibu. Sebaliknya juga, kadang-kadang ada anak punya ibu cantik sebenarnya, waduh pakaiannya branded, tasnya bagus gitu ya, lipstiknya on set lipstiknya nih on position, selalu berada di posisinya gitu, make upnya rapi, cakep gitu kan. Tapi kalau teman-temannya nanya, itu ibu kamu? Kayaknya sih. Lah gak yakin. Kenapa gitu anaknya? Kayak malu gitu punya ibu secantik itu, padahal nah modelan emaknya gitu. Pas temennya datang barengan sama dia gitu, pulang sekolah tanyain, udah pada makan belum nak? Belum tante. Kalau gitu pulang gih.
Enggak demen anaknya karena memang yang dihadapi dari seseorang itu bukanlah kecantikannya, bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, bahkan bukan ibadahnya. Ibadah itu urusan antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dihadapi itu adalah karakter, adalah kepribadian, adalah akhlak. Akhlak. Nilai kamu, kunci keberhasilan kamu. Jadi kalau kamu bilang saya kepengen jadi anak yang dicinta oleh orang tua saya, nah jadilah anak yang berakhlakul karimah. Kalau kamu tanya ustazah apa tipsnya sehingga saya menjadi seorang istri yang dicinta oleh suami saya, menjadi seorang istri yang suami saya tidak bisa berbagi hati dengan yang lain, saya sampaikan padamu teman-teman saudara sekalian, jadilah seorang istri yang berakhlakul karimah. Kalau kamu tanya sama saya bagaimana cara saya mendidik anak-anak saya sehingga saya menjadi seorang ibu yang dicintai oleh anak-anak saya, jawabannya juga sama. Jadilah ibu yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan kalau kamu gak punya anak, belum nikah, gak punya suami juga, kemudian juga orang tua kamu sudah gak ada, kamu bisa menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah dan dicinta oleh saudara-saudari kamu, teman-teman kamu, tetangga-tetangga kamu. Orang-orang sayang kepadamu disebabkan karena akhlakmu yang mulia. Akhlak nomor satu. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad menyebut itu sebagai tujuan bi'tsah, tujuan terutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Kata Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini, tujuan tertinggi, visi misi tertinggi Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, liutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bikin bagus akhlak kita teman-teman. Makanya siapa yang paling beruntung, siapa yang paling berhasil, siapa yang paling sukses hidupnya di dunia hingga di hari akhirat nanti adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus pekertinya, yang paling indah kepribadiannya. Siapa tuh ustazah? Oh, juaranya, nomor satunya baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya beliau jadi orang nomor satu di dunia. Khairu mayyamshi ala qadami, sebaik-baik manusia yang pernah menjejakkan tanahnya di atas muka bumi ini namanya Muhammad, Sayyiduna Muhammad, baginda kita Nabi besar. Seindah-indah manusia yang saat ini berada dalam alam barzakhnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad, pun beliau akan menjadi seindah-indah, semulia-mulia manusia di padang mahsyar dan juga semulia-mulia manusia di hari akhirat, bahkan akan menjadi semulia-mulia manusia di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia.
mulia Nabi kita Muhammad, karena akhlaknya yang terpuji. Kayak apa sih akhlak yang terpuji itu? Yuk kita mau pelajarin. Kalau Nabi sendiri itu, para tabiin tuh kan nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Mereka ada sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Yang sezaman sama Nabi, ya mari didengarkan. Duduk yang tenang, didengarkan. Yang sezaman sama Nabi, yang ketemu sama Nabi, yang lihat Nabi, yang dengar suara Nabi, itu namanya generasi sahabat. Ya, ashabun Nabi, generasinya sahabat. Generasi sesudahnya namanya generasinya tabi'in. Mereka nggak ketemu sama Nabi Muhammad, tapi mereka ketemu orang-orang yang ketemu sama Nabi Muhammad. Maka mereka pun pengen tahu kayak apa sih Nabi Muhammad, kayak apa sih. Mereka pun bertanya kepada para sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka banyak yang tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas, para sahabat-sahabat yang lain yang banyak dijumpai oleh para tabi'in. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana sih Nabi Muhammad tuh kayak gimana mukanya, badannya gitu. Banyak di antara para sahabat bilang gini, Nabi Muhammad tuh cakep. Ya kayak apa cakepnya? Wah, saya nggak banyak bisa cerita. Kenapa gitu? Emang nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad gitu adep-adepan biar kita bisa bayangin gitu. Hidungnya gimana, matanya gimana? Mereka bilang, nahan Qudamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna tayr ala ru'usina, kami di hadapan Nabi Muhammad kayak ada burung di atas kepala kami. Yang kami khawatir kalau kami angkat kepala burungnya terbang. Maka kami di hadapan Nabi hanya akan menundukkan kepala karena kehaibahan, kewibawaan, karisma, cahaya yang luar biasa dalam diri Nabi Muhammad. Yang bisa cerita Sayyidina Ali. Makanya kebanyakan riwayat tentang wajahnya Nabi, badannya Nabi, segala yang ada pada Nabi, kebanyakan riwayatnya adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Mereka pun bertanya tentang akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan seindah-indah jawaban disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dan ini banyak dimuat dalam hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah terjemahan Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah makna Al-Quran. Al-Quran tuh kalau dipraktekkan dalam kehidupan seorang manusia secara 100%, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Ketika Al-Quran bercerita tentang tawakal, Nabi Muhammad adalah juaranya. Ketika Al-Quran memerintahkan kesabaran, Nabi Muhammad adalah nomor satunya. Ketika Al-Quran bercerita tentang memaafkan kesalahan orang lain, Nabi Muhammad adalah yang pertamanya. Ketika Al-Quran bercerita